Hello, how are you all? I hope you are all in good health and in good spirits. Now we are going to start the lesson. We pray first lead by Dean. Let's pray, Lord Jesus, we thank you for your kindness in our life. And please help and guide us so we can understand all the lesson we learned for today. And in the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. And let's start to learn. Thank you, Dean. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang ketiga, beribadah lewat sikap dan tindakan, dengan pembacaan Alkitab Mazmur 54 ayat 8, Roma 12 ayat 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dari kegiatan pembelajaran, siswa-siswi diharapkan mampu mendeskripsikan cara beribadah yang dikehendaki Allah. Kedua, membandingkan tindakan yang termasuk ibadah dan yang tidak termasuk ibadah. Ketiga, melibatkan diri dalam tindakan sehari-hari sebagai wujud ibadah yang berkenan kepada Allah. Kita akan melanjutkan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu dari Mazmur 54 ayat 8 yang akan dibacakan oleh teman kita Ruth. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Nah, ayat ini ditulis oleh Daud yang menegaskan bahwa walaupun berada dalam kesulitan, kita tetap dapat memberikan persembahan kepada Allah sebagai ucapan syukur atas kebaikannya. Nah, korban yang dapat kita berikan saat ini kepada Allah adalah diri kita sendiri yang ingin hidup taat kepada Allah dengan sungguh-sungguh menaati segala perintahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya kita dengan rela hati mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan, yaitu diri kita, dengan melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, misalnya di dalam belajar, di dalam beribadah, dan juga di dalam memberikan persembahan di gereja. Itu merupakan pemberian atau korban yang terbaik dari hidup kita. Nah, persembahan yang benar di dalam Perjanjian Baru juga dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama, anak-anak siapkan Alkitabnya. Bacaan ini akan dibacakan oleh teman kita, George. Halo teman-teman, kali ini saya akan membacakan Kitab Perjanjian Baru Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, thank you Josh. Nah, anak-anak, dari ayat ini kita mau belajar tentang bagaimana mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Nah, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus sebagai penulis kitab Roma. Di dalam Roma 12 ayat 1 khususnya, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ibadah yang berkenan kepada Allah dilakukan dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita melihat di pelajaran 1, kita belajar tentang korban persembahan yang dilakukan umat Tuhan, khususnya bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama. Mereka mempersembahkan korban bakaran berupa hewan yang tidak bercacat celah. Lalu di dalam Perjanjian Baru kita dinasihatkan untuk mempersembahkan tubuh. Bagaimana kita melakukannya? Nah, ibadah yang sejati yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini bukan kita membakar tubuh kita untuk dijadikan korban bakaran. Tetapi yang dimaksud di sini adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup adalah memberikan diri dan hidup kita untuk menyembah dan melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah, yaitu dapat diwujudkan di dalam misalnya berbicara, melakukan, dan berpikir yang benar. Intinya, melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita sehari-hari, seluruh aktivitas kita, itu adalah ibadah kepada Tuhan. Nah, mari kita lanjutkan
Mengapa manusia beribadah? Dan anak-anak perhatikan dulu yang berikut ini. Di antara kegiatan-kegiatan berikut ini, apakah ini termasuk ibadah? Yang mana yang termasuk kegiatan ibadah dan yang mana yang tidak? Anak-anak pasti sudah tahu yang mana ibadah dan yang mana yang bukan tindakan ibadah, bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan mengapa manusia beribadah. Oke, manusia itu beribadah bukan karena keinginan manusia itu sendiri, tetapi manusia beribadah karena memang Allah merancang manusia untuk beribadah. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya memiliki sifat-sifat seperti Allah. Manusia beribadah karena mau menyatakan syukur atau mau menyatakan respon atas kebaikan dan kasih Allah yang telah menyatakan seluruh keberadaannya dan seluruh kebaikannya kepada manusia. Kemudian manusia juga harus beribadah. Okay? Manusia beribadah karena memiliki sifat Allah. Allah itu kasih, Allah itu menolong, Allah itu rendah hati, Allah itu melayani. Maka manusia juga di dalam beribadah nanti mengaplikasikan ibadah dengan sikap-sikap atau dengan sifat-sifat yang sama seperti Allah yang dinyatakannya di dalam diri kita sebagai manusia yang sama seperti Dia. Kemudian manusia juga beribadah selain segambar dan serupa dengan Allah, manusia itu demikian mulia yang berbeda dari seluruh ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain hanya dicipta untuk memenuhi bumi dan menjadi keperluan serta kebutuhan untuk dikuasai manusia dan dikelola, manusia tidak demikian halnya. Manusia itu mulia. Manusia dapat bersyukur kepada Allah dengan beribadah. Kemudian seluruh manusia adalah pelaku ibadah. Dan ibadah itu tidak dibatasi umur, mulai dari bayi, anak-anak, sampai orang tua harus beribadah. Ibadah juga tidak dibatasi pekerjaan, dan ibadah juga tidak dibatasi daerah tempat tinggal. Sekarang misalnya, nggak ada alasan, di tempat saya tidak ada gereja, karena Tuhan sudah menyiapkan teknologi di mana saja pun dan kapan saja pun kita dapat beribadah. Manusia demikian mulia, berbeda dengan seluruh ciptaan yang lain, satu-satunya makhluk yang dapat memuji dan menyembah Allah. Seperti yang dinyatakan di dalam Roma 15 ayat 11, Wahyu 19 ayat 5, Mazmur 148 ayat 11 sampai 13. Anak-anak boleh nanti membuka Alkitabnya, dibaca di rumah. Yang berikutnya, manusia beribadah melalui tindakan sehari-hari. Jadi manusia beribadah bukan hanya melakukan kegiatan ke gereja sekali seminggu, bukan. Nah, manusia beribadah menurut Yesaya 1 ayat 10 sampai 20. Secara umum pemahaman ibadah menurut ayat ini adalah tindakan memuliakan, memuji, dan menyembah Allah. Nah, di dalam kitab Yesaya, di situ mau ditekankan tentang ibadah melalui tindakan sehari-hari, yaitu mempersembahkan korban bakaran sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan. Nah, umat Tuhan di zaman Perjanjian Lama ketika mereka beribadah datang ke Bait Allah, mereka membawa korban persembahan kepada Allah. Nah, tetapi yang dimaksud di sini kurban bakaran yang dipersembahkan tidak berarti jika tindakan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya di Alkitab dikatakan, Allah mengatakan Allah muak dengan korban bakaran karena sikap bangsa Israel yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi mempersembahkan korban artinya itu dibarengi dengan tindakan juga yang menyatakan ketaatan kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui bahwa tindakan kita sebagai wujud ibadah di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, salah contoh-contohnya adalah misalnya bahwa tindakan kita itu merupakan wujud ibadah. Kita tidak sedang bermasalah dengan orang lain. Ketika kita bermasalah dengan orang lain, misalnya membenci, kita harus segera menyelesaikan masalah itu dan memberikan pengampunan kepada orang lain karena Tuhan juga sudah mengampuni kita. Kemudian mengerjakan segala sesuatu dengan tulus, sukacita, dan atas dasar kasih seperti kasih untuk Tuhan. Kemudian mendengar nasihat secara positif, lalu melakukan tindakan yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu sikap beribadah yang dikehendaki Allah bagaimana? Nah, di dalam beribadah, dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam tindakan sehari-hari yang merupakan wujud ibadah,
hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam sikap beribadah adalah ibadah itu hanya tertuju kepada Allah. Jadi artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Artinya kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan, Tuhan memberikan kita waktu untuk melakukan itu. Tuhan memberikan kita potensi untuk melakukan itu. Kemudian sikap kita di dalam beribadah juga adalah kita harus menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenaran, ya. Allah adalah roh, tapi yang dapat juga kita kenal di dalam pribadi anaknya yang tunggal Yesus Kristus, tetapi juga yang sudah naik ke surga dan mengirim pribadi Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita secara permanen, sehingga kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, maksudnya itu adalah Allah yang adalah roh dan kebenaran membuat kita yang hidup dalam Dia harus selalu berbicara tentang kebenaran-kebenaran dan melakukan kebenaran. Artinya, membicarakan hal yang benar dan melakukan hal yang benar yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian, yang berikutnya, sikap yang perlu diperhatikan ketika beribadah agar ibadah itu dikehendaki Allah adalah kita memberikan hidup sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, seperti yang tadi kita sudah baca Roma 12 ayat 1. Artinya, kita memberikan diri maupun hidup kita untuk menyembah dan melakukan semua perintah Allah dengan menghormati Allah. Misalnya, ketika kita beribadah, sekarang ibadah online, kita menghormati Allah. Meskipun kita beribadah online di rumah, kita harus menunjukkan sikap di hadapan Allah beribadah dengan sopan di rumah, tidak sambil tiduran, tidak sambil makan misalnya. Kemudian mempersiapkan diri ketika akan beribadah. Lalu beribadah dengan sukacita, baik dalam hal sikap maupun suasana hati. Oke, misalnya ibadah online, jangan sambil bermain game atau sambil jalan-jalan karena di rumah. Betul, orang tidak melihat, tapi Allah adalah roh melihat. Dan ketika kita melakukan hal yang demikian, maka kita sedang membuat hati Tuhan berduka cita. Kemudian kesimpulan pelajaran kita hari ini yang sudah kita pelajari adalah semua manusia pelaku ibadah. Kemudian ibadah itu adalah wujud syukur manusia kepada Allah sebagai gambar dan rupa Allah, dan juga yang terlebih kita sudah ditebus sebagai umat Kristen. Kemudian ibadah itu dapat diwujudkan di dalam tindakan apa saja, artinya di dalam seluruh aktivitas sehari-hari itu adalah wujud ibadah. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam sikap beribadah. Nah, anak-anak, kiranya melalui pembelajaran ini anak-anak dapat beribadah setiap hari, baik di dalam belajar online maupun di dalam kegiatan apapun. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Untuk tugas anak-anak hari ini dari materi pembelajaran adalah mengerjakan keempat soal ini. Anak-anak kerjakan dengan baik, ditulis di buku tulisnya, dikirim kepada teacher, ditulis menggunakan pena hitam, difoto dengan jelas. Oke. Kemudian untuk tugas produk anak-anak, membuat dari karton. Anak-anak juga dapat menggunakan buku gambarnya, yaitu dengan tema ibadahku. Anak-anak dapat melihat petunjuknya di buku paket halaman 26 untuk mengerjakannya. Jadi ini anak-anak kerjakan dalam waktu 1 minggu dari sekarang, artinya dikumpul terakhir itu hari Rabu depan tanggal 11 Agustus. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Harap anak-anak tetap semangat belajar. Oke, now we are closing our lesson today. We pray lead by Wisya. Hi friends, now we are finished our religion lesson. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing today. Now we are finished our lesson. Please bless our teacher, our parents, and all our friends. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you, Wisya. Thank you for your attention. See you next time. Cheerio. Bye.